Halo guys, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Info Japan ID. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas tentang pacaran sama cewek Jepang ya. Jadi gua mau ngasih tahu suka duka pacaran sama cewek Jepang. Jadi banyak banget ya di kolom komentar di channel gua, di setiap video-videonya, apalagi di TikTok ya, rame banget yang pengen tahu gimana sih rasanya berpacaran sama cewek Jepang gitu kan. Oke, tapi sebelum itu sekarang gua mau ke laundry dulu karena cuacanya yang hari ini mendung, hujan tadi pagi dan nggak panas. Jadi kalau misalkan gua nyuci di sendiri ya nggak bakal kering, jadi gua harus ke laundry. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a... Oke guys, jadi berpacaran sama cewek Jepang itu ada suka dan dukanya. Banyak dukanya ya mungkin. Tapi emang sih pacaran sama cewek Jepang itu gua ngerasa kayak ada di drama Jepang gitulah ya. Oke, yang pertama mulai dari sukanya dulu. Untuk sukanya ada beberapa ya. Yang pertama, kalau misalkan kita jalan sama cewek Jepang ya, gua ngajak jalan gitu kemana gitu kan ya, ke tempat yang jauh maupun tempat yang dekat, apalagi gua sambil nge-vlog kayak gini, cewek Jepang gua mungkin tahu karena gua sering nge-vlog gitu kan, dia tahu kalau YouTube gua itu udah punya penghasilan gitu kan ya mungkin. Nah tapi walaupun begitu ya, kalau misalkan lagi jalan, cewek Jepang itu rata-rata dia nggak mau ditraktir gitu kan, atau dia itu pengennya ngeluarin sendiri gitu kan ya, kayak mau jajan gitu kan, atau kayak mau makan itu kita kebanyakan dibagi dua gitu kan. Walaupun memang gua ngerasa kalau misalkan gua bikin video tentang dia gitu kan, kebanyakan dia gitu kan ya, itu penghasilan dari YouTube gua itu memang sebagian punya dia. Jadi gua punya inisiatif kalau misalkan lagi jalan itu, entah itu ongkosnya atau misalkan kita jajan gitu kan, belanja gitu kan, itu gua inisiatif buat ngeluarin lebih gede gitu kan. Nah tapi sebenarnya rata-rata cewek Jepang itu dia nggak mau ditraktir, dia pengennya bayarin sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk mentraktir gua ya, misalkan si ceweknya mentraktir gua itu dia sering dia pengen aja mentraktir gua gitu kan ya. Mungkin karena memang di Jepang itu punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi rata-rata orang Jepang itu nggak mau merepotkan orang lain gitu kan. Entah itu keluarganya, entah itu sahabatnya, pacarnya, mungkin ya nggak mau ngerepotin gitu kan ya. Jadi pengennya itu sebisa sendiri. Oh ya, jadi gua lagi ngeringin ya, bukan nyuci di laundry itu. Jadi nyucinya udah beres tadi di apartemen di rumah gua, nyuci sendiri. Tapi karena cuacanya mendung, jadi gua ngeringinnya di sini karena ada pengeringnya gitu kan. Jadi biar nggak basah. Ini satu kali muternya itu 10 menit. Jadi satu kali muternya itu 100 yen. Jadi karena gua harus 30 menitan ini biar kering ya maksimal. Jadi gua ngeluarin 300 yen. 300 yen itu setara 30.000 rupiah gitu, untuk ngeringinnya doang. Terus punya pacar cewek Jepang itu
nggak sama kayak di Indonesia. Mungkin ya di Indonesia juga ada yang sama ya, tapi rata-rata kalau misalkan di Indonesia itu kebanyakan oper apa si pacarnya itu kebanyakan menuntut lebih gitu kan ya. Nah gitu, seperti dari hal-hal paling kecil aja kayak semacam SMS-an ya di sosial media atau chattingan, itu kalau misalkan kita nggak ngebalas beberapa menit aja, itu biasanya cewek Indonesia itu marah ya, marah. Dia pengennya itu terus-terusan dibalas, terus-terusan ngabarin gitu kan ya. Nah ini berbedanya kalau misalkan di Jepang. Kalau misalkan cewek Jepang itu dia nggak harus selalu ngabarin. Misalkan emang si cewek Jepangnya itu dia sering ngabarin ke gua, tapi kalau misalkan gua telat ngebalesnya, pernah tuh gua ngebales sampai 1 hari baru 1 kali ngebales, itu normal-normal aja kalau di Jepang itu. Jadi nggak ada lu harus tiap hari ada ngabarin, lu harus tiap menit, lu harus tiap jam gitu ngabarin. Kalau di Jepang itu nggak ada ya kalau cewek. Mungkin rata-rata ya normalnya pacaran untuk sama orang Jepang itu kayak gitu. Terus biasanya kalau misalkan cewek Jepang gua main ke rumah, dia sering beres-beres. Bukan berarti gua wah ada yang ngebantuin buat beres-beres gitu. Cuman gua itu wah ternyata dia ini benar-benar menghargai gua gitu kan, bener-bener dia ini memperhatikan gua gitu kan. Ya kalau tahu sendiri lah kalau cowok itu kalau masalah beres-beres kadang gua itu ngelakuinnya 1 minggu sekali, kadang pas hari libur aja gitu kan karena sibuk gitu kan, kadang cucian aja lupa gitu kan, kadang cucian piring aja lupa gitu kan. Nah, tapi karena cewek Jepang gua, dia itu kalau misalkan main ke rumah dia sering beresin gitu kan. Nah mungkin di Indonesia juga banyak ya cewek Indonesia yang sama kurang lebih kayak gini ya. Cuman rata-rata jarang sih ya. Terus yang paling penting adalah cewek Jepang itu dia gak mandang fisik, gak mandang isi dompet, gak harus punya ini itu. Contohnya gua di Jepang gaji gua itu lebih kecil dibandingkan cewek Jepang gua gitu kan. Mungkin setengah dari gaji cewek Jepang gua ketika dia kerja. Nah terus gua nggak punya apa-apa, yang gua punya cuman sepeda. Sekarang sepeda nggak ada ya. Yang gua punya apartemen juga gua ngeredit gitu kan, rumah nggak ada gitu kan. Di Indonesia belum punya rumah, tanah belum punya, gua mobil apalagi motor nggak punya, apalagi di Jepang. Di Indonesia aja gua nggak punya apa-apa. Gua jujur apa adanya ke cewek gue bilang gue kayak gini, dia mau nerima apa adanya. Mungkin rata-rata cewek Jepang itu kayak gitu ya, semua seperti yang kita lihat aja kebanyakan dari youtuber Indonesia yang punya pacar, yang punya istri cewek Jepang, itu rata-rata mereka orangnya biasa-biasa aja gitu kan, bukan orang yang wah gitu kan, bukan orang yang punya segalanya gitu kan. Mereka bahkan ada salah satu youtuber yang merintis dari nol gitu kan ya, dari yang nggak punya apa-apa sama pacar Jepangnya itu dia bisa jadi punya malah sekarang punya sekolah ya Bank Neo Japan ya. Jadi rata-rata cewek Jepang itu ya kayak gitu ya, dia mau menerima apa adanya. Yang penting kita ini tunjukin bahwa kita ini laki-laki yang baik, kita ini laki-laki yang bisa menyayangi dia gitu, kita ini laki-laki yang bisa membuat dia nyaman gitu kan, gitu ya. Jadi kenapa cewek Jepang, salah satu alasan kenapa cewek Jepang lebih memilih cowok Indonesia gitu kan, banyak sekali ya. Karena mungkin yang pertama ya, cowok Jepang itu mereka lebih dingin ketimbang gua pribadi. Padahal gua pribadi kalau misalkan gua pacaran sama cewek Indonesia, gua ini dingin banget loh. Tapi kata cewek Indonesia ya, tapi kata cewek gue ini nggak terlalu dingin, nggak sedingin cowok Jepang gitu kan. Cowok Jepang itu dingin, terus kayak perhatiannya itu kurang lah, apalagi gombalnya gitu kan. Dia terus cowok Jepang itu lebih mentingin kerjaan ketimbang pacarnya, terus juga lebih mentingin teman ketimbang pacarnya gitu. Itu umumnya cowok di Jepang. Mungkin cowok di Indonesia juga umumnya kayak gitu. Cuman perbedaannya kalau misalkan cowok Jepang itu kalau misalkan emang udah nggak mau diganggu, udah gitu kan, malah udah putusin aja gitu kan, gitu. Udah lebih kayak gitu. Terus ada juga sering kebanyakan cowok Jepang itu yang kasar ya,
masih juga berpacaran dia udah kasar sama pacarnya gitu kan. Nah rata-rata kenapa cewek Jepang lebih memilih cowok Indonesia gitu kan, atau cowok selain dari Indonesia juga ada dari Vietnam, dari Filipina, banyak pokoknya lah di Jepang ya sekarang. Cewek-cewek Jepang yang lebih memilih cowok-cowok orang non Jepangnya gitu kan. Oke, yang tadi semua gua sebutin itu sukanya ya berpacaran sama cewek Jepang atau sama orang Jepang ya. Nah, selain dari sukanya, ada juga dukanya ya. Jadi berpacaran sama cewek Jepang itu nggak melulu sukanya aja, ada dukanya. Dukanya yang pertama adalah sering di-ghosting sama orang lain ya. Wah, lu dapet cewek Jepang gimana dapetnya, padahal lu itu jelek, padahal gini gitu kan, padahal lu nggak punya apa-apa. Ini gua sering di-ghosting ya, entah itu di media sosial atau di kehidupan nyata ya sama teman-teman gua gitu kan ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau misalkan lu pacaran sama cewek Jepang, bukan hanya pacaran sama orang Jepang ya, tapi kalau misalkan lu pacaran sama orang yang berbeda negara, itu lu harus terus toleransi gitu kan, toleransi seumur hidup lah. Apalagi kalau misalkan orangnya yang baperan kayak gua gitu kan ya. Kalau misalkan menyinggung masalah agama, menyinggung masalah budaya gitu kan, itu gua biasanya baperan gitu kan ya. Mungkin buat kalian yang gak baperan sama masalah agama, sama masalah budaya, mungkin lu pada cocok ya pacaran sama cewek Jepang. Tapi kalau gue pribadi, gue ini sering baperan. Terus ya, pacaran sama cewek Jepang itu bakal dipandang sebelah mata sama orang lain, apalagi sama orang Indonesia ya. Lu tahu sendiri di video-video gue di TikTok atau di YouTube itu banyak banget yang ngeghosting, banyak banget yang pokoknya orang-orang Indonesia itu pikirannya keren-keren bro. Jadi orang-orang Indonesia itu pikirannya di luar Nurul semua ya. Entah itu mulai dari yang sering nonton film dewasa, entah itu yang sering pokoknya mah banyak banget ya, terus disambung-sambungin. Nah ini tuh kalau misalkan lu pada pengen punya pacar Jepang, itu salah satu yang bakal menjadi kerikil ya, penghalang buat lu bisa maju ke depannya gitu kan. Kalau misalkan pengen punya pacar Jepang ya, lu harus siap dengan hal ini. Tapi yang namanya ingin menjadi entertainer ya, entah itu di dunia YouTube, entah itu di TikTok, kita semua harus kebal dengan hal itu gitu kan. Nah makanya gue sangat berterima kasih buat teman-teman semua yang sering komentar, entah itu komentar yang kurang pantas atau komentar yang baik-baik, yang bagus-bagus, banyak juga ya. Terima kasih banget, karena itu semua jadi motivasi gua, karena tujuan gua, mimpi gua bikin jadi content creator itu, gua pengen sukses entah itu di negara Jepang ataupun ketika gua pulang ke Indonesia gitu kan. Nah untuk itu semua, makanya teman-teman semua tolong di subscribe ya, di like, ya terserah lah kalian mau komentar kayak gimana pun, yang penting di subscribe ya. Itu udah seneng banget ya gua, walaupun komentarnya bikin pengen ketawa terus ya, tapi oke lah, nggak apa-apa ya, buat hiburan aja. Video-video gua yang sering gua upload di YouTube atau di TikTok ya, mungkin videonya kurang bermanfaat, banyak yang nyeleneh-nyelenehnya, tapi ini buat hiburan teman-teman semua, juga buat pengalaman teman-teman semua yang pengen kerja di Jepang, yang pengen tinggal di Jepang, apalagi yang pengen punya pacar cewek Jepang, juga yang pengen nikah sama orang Jepang ya. Mudah-mudahan ya, doain untuk kedepannya gue bisa nikah sama cewek gue, karena udah ada rencana buat nikah tahun depan ya. Jadi pengennya sih gue nggak buru-buru nikah ya, karena kalau misalkan gue belum siap, gue pribadinya kalau misalkan dipaksain nikah itu nggak bakal nggak bakal sukses ya, nggak bakal lancar ya. Jadi gue ini masih mempersiapkan diri gue sendiri, terus cewek Jepang gue juga masih mempersiapkan dia, karena gue pengennya cewek Jepang gue ini masuk ke keyakinan gue. Jadi sekarang ini dia lagi masih belajar ya tentang keyakinan gue ya. Jadi buat
teman-teman yang sering komentar kepoin nanyain cepet nikah, mudah-mudahan ya, doain aja insya Allah. Yang penting subscribe dulu kalau misalkan channel ini banyak ya subscribernya, terus berkembang terus bisa nyamain sampai kayak Neo Japan. Gua mungkin dipercepat nikahnya ya, mungkin tuh udah punya modal ya. Thank you yang udah sering nonton, yang udah like, yang komen, thank you banget. Jadi kurang lebih kayak gitu ya video gua kali ini, mungkin kurang jelas tapi thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Info Japan ID.